selamat siang. Nama saya Yasmin Azahra. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif Universitas Darul Ma'arif dengan NIM 2288201035 dengan kelas yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 4A. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul dengan teks eksposisi untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu UNES MPD. Baiklah, tidak perlu berlama-lama di opening, mari kita mulai dengan pembelajaran pertama. Pengertian teks eksposisi. Eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Lanjut kita masuk ke struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada penyataan pendapat atau tesis. Penyataan pendapat ini bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat sang penulis. Bagian ini juga bisa disebut sebagai bagian pembuka. Nah, yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Berisikan alasan-alasan yang dapat diperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Yang ketiga itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat sang penulis, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Materi selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan pronomina, yaitu penggunaan kata ganti yang digunakan untuk mengganti kata orang atau benda seperti aku, engkau, dia. Yang kedua itu menggunakan konjungsi, yaitu penggunaan kata penghubung atau kata sambung dalam satu kalimat. Yang ketiga itu ada menggunakan kata leksikal, berarti bahwa kalimat yang dimuat menggunakan makna asli dari kata yang bisa untuk ditemukan pada Kamus Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lanjut ke langkah-langkah menulis teks eksposisi ya. Langkah pertama itu ditentukannya topik yang akan kita bahas. Yang kedua itu mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga itu menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Dan keempat itu mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun. Perhatikan aspek kebahasaan dalam mengembangkan teks ya. Jangan asal menulis saja atau mungkin jangan tidak sesuai dengan strukturnya. Nah, mari kita mulai dengan contoh teks eksposisi. Judul yang akan saya bahas di sini yaitu bentuk dan dampak bullying. Tesis yaitu pernyataan umum. Bullying merupakan tindak agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti. Nah, kita mulai masuk ke argumentasi ya. Argumentasi yaitu bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying emosional. Kita masuk ke bullying fisik dulu ya. Bullying fisik bisa disebut dengan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban seperti memukul, menendang, mendorong, ataupun melukai. Sedangkan bullying verbal itu tindakan kekerasan verbal yang digunakan terhadap korban seperti menghina, mengejek, mengancam, dan menyebarkan rumor. Nah, sedangkan yang ketiga itu bullying emosional, tindakan kekerasan emosional yang dilakukan terhadap korban seperti mengucilkan, mengabaikan, atau menyebarkan gosip. Bullying dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dampak fisik bullying dapat berupa cedera, sakit, atau
bahkan kematian. Dampak mental bullying dapat berupa rasa takut, cemas, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dampak sosial bullying dapat berupa kesulitan bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan, dan bahkan putus sekolah. Nah, kita masuk ke penegasan ulang ya. Penegasan ulang di sini adalah bullying merupakan masalah yang serius yang harus ditangani dengan serius. Semua pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, harus berperan dalam mencegah dan mengatasi bullying. Hanya itu yang bisa saya paparkan untuk materi UAS kali ini. Adapun banyak dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.